Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Aquarius, ini adalah pembacaan untuk kita cari tahu ya. Apakah mungkin dia seseorang yang sedang dalam pikirannya kamu itu tuh menyadari ya. Apakah dia sudah melakukan hal-hal yang menyakiti dirimu ya. Nah, apakah dia merasa bersalahkah di situ ataukah kemudian ada keinginannya dia untuk berubah? Nah, di sini kita akan cari tahu ya. Jadi kadar empati dan simpatinya dia ke kamunya itu tuh sampai seberapa tinggi sih itu ya. Oke, baik. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini dia, apakah dia menyadari bahwa sikap lakunya menyakiti dirimu? Oke, kemudian di situ. Baik, maka jawabannya di sini gini. Tentu dia sangat amat menyadari gitu ya, dan bahkan ada rasa bersalah yang sebegitu hebatnya di dalam diri si seseorang ini gitu loh. Jadi dia bukannya kayak sudah mati hati gitu ya, mati perasaan dan berubah dia menjadi seorang psycho ya, manusia yang berwujud dajjal. Oh, tidak seperti itu. Jadi kayak apapun yang dia lakukan ke kamu sangat amat dia sadari itu ya, sangat amat dia sadari. Jadi kira-kiranya nih omongannya dia bikin kamu sedih kah? Bikin kamu marah kah? Bikin kamu kecewa kah? Bikin kamu tersinggung kah? Kecil hati kah? Oh, itu tuh sangat-sangat dia ketahui di sana ya, sangat dia ketahui. Jadi ini orang bukan kayak hanya asal nyablak aja, ngomong aja gitu ya, sembarangan gitu ya. Malah tidak. Jadi sebenarnya orang ini tuh cukup bertanggung jawab ini ya. Sebenarnya dia cukup bertanggung jawab dengan sikap lakunya dia ya. Dia cukup kayak ini ya, menyadari gitu loh. Cukup besar keinginannya dia mau menyadari untuk menarik diri di posisi orang lain gitu ya. Jadi menyala, orang ini tuh sebenarnya sangat menyala nih empati dan simpatinya dia kepada kamu. Dia nggak bisa tuh ngebegoin dirinya dia sendiri ya, kayak udah pura-pura tadi omongannya gue nggak salah, tadi sikapnya gue sudah bener. Nah, dia tuh nggak bisa dia kayak gitu. Walaupun dia kayak mau coba-coba acting ya, coba-coba kayak masa bodoh, tapi itu nggak bisa dia pura-pura masa bodoh gitu ya, nggak bisa dia. Pasti dia akan kepikiran terus itu, waduh tadi kayaknya omongannya gue keliru deh, sikapnya gue salah dah. Bisa dia overthinking bahkan gitu, diburu terus dia sama rasa bersalah gitu. Nah, nggak tenang itu hidupnya dia tuh di sana. Jadi kalau misalnya kalian bertengkar ya, adegan pertengkaran kalian itu diputar itu balik dalam benaknya dia gitu ya, diputar seperti dia menonton bioskop. Dia lihat, dia dengar apa adegan demi adegan yang terjadi di saat itu. Dan di situ tuh dia, waduh kok bisa-bisanya ya kayak gitu kejadiannya gitu dia. Mulut gue ini tuh kok kayak berantakan ya ngomongnya seperti itu. Di sana dia tuh. Ih, gestur tubuh gue tadi tuh kok gestur lagi di medan perang. Udah pasti dia di sana tuh. Udah pasti gitu dia. Wah, nggak bisa nih. Sana. Itu loh. Jadi kayak dia nggak akan mampu untuk mencari-cari pembenaran. Nggak akan bisa dia mencari-cari pembenaran ya atas sikap lakunya dia. Jadi kayak ibaratnya kalau salah, ya harus salah. Kalau benar, ya dia akan bilang benar sikapnya dia. Gitu loh.
ya. Mau dia sangkal, enggak ah, udah bener tuh tadi sikapnya gue ke Aquarius, nggak bisa dia, nggak bisa, gitu ya. Nah, muak dia sama diri dia sendiri tuh, jijik dia sama diri dia sendiri. Kalau perlakuan salahnya dia, pura-pura dia mau benar-benarin, nggak bisa, gitu. Jadi kalau Marilla orang ini tuh cukup adil ya, cukup adil dia. Kayak gimana dianya itu tuh menilai orang lain, seperti itu juga lah dia menilai diri dia sendiri. Jadi maksudnya gini kan, kalau manusia itu kan lebih gampang ya menilai orang lain buruk, jelek, salah, keliru, gitu ya. Jadi kayak ada itu istilahnya ya, debu di mata orang lain kelihatan jelas, tapi balok di mata sendiri tidak nampak. Nah itu kan itu ya, sampai ada peribahasanya kayak gitu ya. Nah tapi beda dengan orang ini. Kalau orang ini mah sebelum melihat debu di mata orang lain, udah pasti dia itu akan menyadari ya untuk melihat balok di mata dia sendiri. Nah kayak gitu. Jadi mari bilang sini orang sebenarnya baik ya. Ini sebenarnya orangnya baik ini. Jadi maksudnya baik dalam artian ya itu tadi adil dianya, adil. Enggak yang salah dibenerin, yang bener disalah-salahin, enggak. Nah dia enggak kayak gitu, ya salah, bener ya bener, gitu aja modelnya dia, gitu. Dan empati simpatinya dia untuk kepada makhluk ya, marah ini tuh sangat tinggi, bukan hanya ke manusia aja ini nampaknya, tapi ke siapapun atau ke apapun itu ya, misalnya kayak ke hewan gitu ya. Nah, itu tuh tinggi nih, mari lihat. Ya. Nah, ya terutama lah antar sesama manusia ya, itu udah pasti. Jadi mari bilang itu kayak kehidupan sosialnya dia. Ini tuh sangat bagus ini. Jadi kayak misalnya orang-orang yang kenal dia di interview nih tentang siapa sih sosok seseorang ini. Mari lihat ini bisa aja. Hasil dari interview itu 80% ya. Ini interview jujur tentu saja ya. Pasti akan bilang oh ini orang baik gitu. Nah, di sana. Ini orang baik. Nah, jadi setiap apapun lah itu ya. Setiap apapun itu yang dia lakukan, goyang. Yang dia lakukan salah kepada kamu. Itu tuh lebih banyak yang dia sadari ya daripada yang tidak. Nah, di sana. Ya namanya juga dia manusia ya. Kalau mau dibilang dia sadar terus-terusan, rasanya juga mari akan bisa itulah lebay lah mari itu ya. Lebay lah mari itu. Nah, tapi yang mungkin lebih cocoknya ya pokoknya orang ini tuh paham dia gitu ya. Apa-apa yang dia lakukan yang rasa-rasanya tidak berkenan bagi orang lain, dalam artian di sini tuh ya bagi kamu lah. Nah, di sana. Dan kadang-kadang gini juga, ada yang dia lakukan ke kamu seolah-olah semacam terpaksa gitu loh, Bos. Ya, Aquarius. Jadi kayak semacam terpaksa. Jadi kayak mau nggak mau lah, ibaratnya gitu. Mau nggak mau, memang itu harus dia lakukan ke kamu. Gitu. Dia tahu kamu bisa aja ketika dia melakukan hal yang demikian, wah ini tuh bisa bikin kamu kecewa, bisa bikin kamu sakit, bahkan bisa bikin kamu menderita dari apa yang dia lakukan gitu. Tapi kayak seperti dia tidak punya pilihan gitu loh. Dia nggak punya pilihan lain, dia harus lakukan hal itu gitu loh ya. Jadi dia tahu bahwa dia adalah salah satu sumber, salah satu sumber yang bisa bikin kamu itu tuh nangis, sakit kepala, kambuh encoknya kamu. Nah, dia bisa sadari. Gitu loh. Tapi ya apa boleh buat. Nah, seolah-olah jadi kayak gitu dianya. Seolah-olah kayak gitu. Kalau Mari nampak ya. Jadi kayak bukan dengan sengaja ya, bukan dengan sengaja seneng hati dianya ya. Dengan sengaja apalagi dengan senang hati untuk bikin kamu merasa sedih. Nggak pernah ini, mari lihat. Jadi apapun itu yang sudah terlanjur berlaku ya, yang bikin kamu nggak senang gitu ya, yang bikin kamu nangis misalnya. Nah, itu tuh kayak dia bilang, ya kayak gimana ya, aku
nggak berdaya gitu ya. Aku juga terpaksa, aku tahu itu tuh tidak bagus bagi Aquarius, tapi ya gimana? Di sana dia tuh, di sana dia. Mari lihat di sana. Jadi lagi-lagi macam tidak ada pilihan, macam tidak ada pilihan. Nah kalau untuk ini cerita asmara, bisa-bisa ini tuh memang diantara pilihan ya. Kalau ini dalam urusan asmara, semacam dia ini merasa dia sedang terjebak dalam pilihan, gitu loh. Nah, namun dia tidak berani milih, itu yang mari lihat. Dia gak berani milih. Misalnya gini nih, jangan-jangan beberapa di antara kalian Aquarius sedang main-main nih sama lakinya orang, sama bininya orang, gitu ya. Nah, kalau untuk misalnya harapannya kamu supaya dia meninggalkan pasangan dia yang lain, dan kemudian dia memilih bersama dengan kamu, dia tahu itu pastilah sebuah keinginan besarnya kamu ya. Jadi kemudian hubungan kalian berdua ini tuh hubungan yang bersih gitu ya. Bukannya kayak terlibat dalam relationship berbagi hati, berbagi cinta, berbagi hidup ya. Tapi ya hanya ada kamu dan hanya ada dia saja ya, yang kalian berdua saling mengisi tanpa dicekcoki oleh kehadiran pihak-pihak lain gitu ya. Dia pun tahu bahwa itu yang paling terbaik sesungguhnya bagi kalian. Tapi tidak berdaya dia, tidak berdaya. Kayak biasanya, gimana caranya dia mau meninggalkan istrinya? Gimana caranya dia mau meninggalkan suaminya? Semacam itu tuh pun menurut dia hal yang mustahil gitu loh. Banyak pertimbangan di sana. Misalnya gini, ternyata ya rumah tangganya dia tidak begitu buruk gitu loh. Atau kemudian bisa aja pertimbangannya dia anak-anak gitu. Banyak ini, pokoknya banyak pertimbangannya dia. Tidak bisa. Dia tahu kalau kamu tuh pasti maunya dia ninggalin pasangannya dia. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Dia tahu bahwa kamu pasti pengen diprioritasin sama dia. Tapi dia tidak bisa. Gitu. Bukan dia tidak mau, tapi seolah-olah dia tidak bisa. Gitu. Ya tentu juga ada ketakutan ya kalau mari nampak. Jika harus memilih, dia bisa-bisa tuh takut dengan konsekuensi dari pilihan. Gitu. Jadi akhirnya dia tuh lebih kayak memilih, ya udahlah jalanin apa adanya aja gitu loh. Jalanin apa adanya. Jadi mau nggak mau ya kayak gitulah. Di sana. Ya. Kalau dia harapannya dia ya hubungan kalian ini tuh bisa langgeng dalam hal apapun itu ya, jenis hubungan kalian. Mau ternyata kalian ini rekan bisnis kah, partner kerja kah, suami istri kah, pacaran kah, atau apalah itu ya jenis relationship kalian. Maunya dia kalau bisa itu tuh langgeng, kalau bisa itu tuh panjang gitu. Yang dimana tentu ya langgeng dan panjangnya dengan konsep simbiosis mutualisme. Maksudnya bukan hanya sebatas panjang, langgeng, tapi isinya ribut, isinya sakit hati, gitu ya. Bukan, tapi tentu isinya adalah kebahagiaan, ya, kedamaian, ketenangan. Maunya dia, ya kalaupun tidak bisa bahagia, setidaknya boleh tenang di sini. Gitu. Tidak ada ibaratnya kayak tidak ada yang dirugikan, ya. Kalau nggak bisa saling menguntungkan, maka maunya dia ya tidak ada yang dirugikan di sini, gitu. Ya. Misalnya, kalau boleh memilih maka dia akan pilih jika bisa itu tuh lama berrelationship dengan kamu gitu ya, lama berpartner dengan kamu. Nah seperti itu ya. Jadi karena mari lihat gini juga ya, semakin lama kalian ini berinteraksi ya, semakin banyak dia rasa sesungguhnya kecocokan di antara kalian berdua. Gitu, semakin banyak, semakin dapat dia chemistry-nya gitu ya, semakin kuat dia rasa bonding emosionalnya dia dengan kamu gitu. Jadi bisa-bisa nih, kamu percaya atau nggak percaya ya, kalau secara karakter dia bisa itu tuh kayak melihat kamu itu orang yang istimewa. Jadi kan memang agaknya susah kan ketemu dengan seseorang yang sepertinya match lahir dan batin dengan kita ya, agaknya susah gitu. Agaknya susah. Nah, dan ternyata dalam hidupnya dia, kamu adalah salah satunya gitu loh. Ya.
Jadi kayak ada rasa syukur dari seseorang ini, dia bisa bertemu dengan kamu, menjadi sahabatmu, misalnya jadi rekan kerjanya kamu, partner bisnisnya kamu. Nampaknya mari ada rasa syukur di sini, gitu. Atau ketika kalian saat sekarang lagi berasmara ya, misalnya kalian sekarang ini tuh lagi berpacaran, betul, syukur dia. Jadi bisa-bisa manusia yang paling nyambung dengan dirinya, ya kamulah diantara segelintir manusia yang sudah dia jumpai, gitu loh. Makanya ini orang mau langgeng sama kamu, kalau bisa itu tuh panjang dengan kamu, lama gitu, awet hubungan kalian berdua ini, gitu. Karena mau di mana lagi mencari sosok seperti kamu, gitu loh ya, di mana lagi mau dicari. Jadi kayak menurut dia banyak positifnya dalam relationship kalian, gitu ya, banyak positifnya. Jadi dengan kamu dia bisa tertawa, dengan kamu bisa menjadi diri sendiri, dengan kamu dia bisa jadi lebih baik, dengan kamu bisa dia jadi lebih produktif, gitu. Jadi kayak dampaknya kamu pokoknya menurut dia ya, dalam hidupnya dia tidak bisa dia pungkiri, dampak kamu itu tuh membawakan hal-hal yang positif. Sebentar ya, mari tutup pintu dulu ya, agaknya berisik, sebentar. Sorry ya, tibanya hujan. Nah, gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sana. Jadi kayak dampaknya kamu nggak bisa dia pungkiri. Ya, membawakan banyak hal-hal negatif, banyak hal-hal positif ketimbang negatif, gitu loh. Ya, bahkan kalau menurut dia negatifnya katakan ndak sempet hitungan jari gitu, ndak banyak, misalnya kayak hanya 3, 5, hanya kayak gitu aja, enggak yang sampai 11 apa gitu, enggak gitu. Makanya dia mau itu tuh kalau bisa kalian berdua langgeng relationshipnya, langgeng hubungannya, gitu ya. Nah di sana, jadi kalau dia melakukan kesalahan sama kamu, dia itu tuh pasti akan kayak sadar betul, oh ini salah nih, ini nggak benar nih, gitu. Dia sadar betul itu di sana, ya. Jadi kalau mari bilang gini, memang sebenarnya seperti menurut dia siapa kamu ya, itu juga yang mari tangkap. Relationship kalian ini tuh sangat-sangat kompatibel ini, gitu loh, ya. Jadi makanya di situ tuh kalau dengan dia nggak susah-susahnya ini sebenarnya kalau membangun hubungan atau menjalani hubungan dalam durasi jangka panjang ya. Nampaknya mari nggak susah-susah ini. Sebab apa? Sebab di sini tuh dia pasti akan selalu mau berjuang, gitu loh. Jadi ibaratnya ya, ini tuh beneran kalian seperti ini rekan ya, seperti rekan yang bisa itu bareng-bareng kita yuk, bareng-bareng kita menghasilkan yang positif ya dalam relationship ini. Mari lihat, sebenarnya ada ajakan atau dorongan, gitu loh, dorongan dari dalam diri kalian masing-masing, gitu. Mari lihat juga kalau secara komunikasi bisa-bisa kalian berdua ini tuh iya bisa-bisa kalian berdua ini tuh boleh nih akan mampu untuk cukup terbuka, gitu ya. Jadi daripada unek-unek disimpan, kalian nanti itu akan menemukan cara apa yang menjadi unek-unek ini tuh bisa tersampaikan dengan baik sehingga jalan keluar bisa tercapai. Nah, seperti itu. Atau setidaknya dari dia ya, setidaknya dari dia akan mencari cara itu, gitu loh. Karena gimana pun interaksi manusia itu dijembatani oleh komunikasi ya, dan dia akan berusaha untuk mampu untuk berkomunikasi dengan baik sama kamunya, gitu ya. Jadi kamu jangan kayak salah paham dengan seseorang ini. Misalnya ketika kamu mengalami
ketersinggungan gitu ya, sakit hati dan sebagainya gitu ya. Kamu gak usah khawatir bahwa kondisinya kamu itu tuh tidak dimengerti oleh dia, karena ternyata melalui 8 lembar kartu tarot ini bisa Mari pastikan ya, ada indikasi sangat kuat bahwa seseorang ini tuh sangat tahu salah gitu ya, sangat mengerti kekeliruannya dia ya, merasa bersalah, terbeban dia gitu loh ya. Jadi ketika dia memberikan tindakan negatif kepada kamu, itu tuh bukan hanya ceritanya menyakiti kamu ya, tetapi menurut dia itu juga langsung berbalik ya, menghantam diri dia sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah barang tentu hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke lah, baik. Mari akan awali dari inisial O, ada orang, W wanita, A ada Adam, Y yoyo, L ada lagu, R ada rasa, M manja, U udara, B bahagia, E ada emas, G ada gembira, H ada hati, C ada cinta. Oke, baik. Masih kita ke zodiak. Di sini ada Leo, ada Aquarius, energi Virgo, Pisces, dan Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.